Kita itu harus tahu kalau menghadapi apa-apa itu beberapa kemungkinan. Ada sesuatu yang bisa kita atasi. Ada sesuatu yang lain yang mungkin bisa kita atasi. Ya. Ono sesuatu yang lain yang tidak akan bisa diatasi. Jadi iki kudu kok bedakno telu iki. Ada sesuatu yang bisa dirubah. Artinya pasti bisa dirubah. Ada sesuatu yang lain yang sifatnya baru mungkin bisa dirubah, mungkin tidak bisa. Dan ada sesuatu yang lain yang gak mungkin bisa kok rubah. Sing gak mungkin bisa kok rubah itu gak usah kok obati, gak usah kok apa-apa no. Dipageri saja supaya tidak melebar penyakitnya gitu loh. Kan treatmentnya berbeda antara tiga tadi. Demikian juga masalah buruh, Mas. Jadi masalah buruh ini misalnya awakmu berhubungan sama perusahaan, ya. Perusahaanmu itu nanti terkait sama yang paling dekat birokrasi kabupaten, kemudian birokrasi kementerian yang terkait, kemudian nanti terkait lagi dengan kekuasaan nasional di belakang presiden, yaitu peta modal dari orang-orang kaya yang membiayai seseorang menjadi presiden, terus memasukkan siapa jadi menteri dan seterusnya. Dan ini para botoh yang membiayai pemerintah Republik Indonesia nanti ada hubungannya sama peta modal dunia. Jadi awakmu iku ono hubungannya karo Washington, aja rumah samu gak ono. Nah, sekarang peta globalnya sedang stagnan. Jadi setelah Panama Papers, di mana Anda bisa mengetahui bahwa ternyata yang membiayai Perdana Menteri Israel untuk jadi Perdana Menteri itu adalah Arab Saudi. Misalnya ngono ya. Kan gak kan ya. Mulane kono aja goblok-goblok nemen. Ngono ya. Jadi yang membiayai misalnya sapa wis, ya membiayai Perdana Menteri Israel itu untuk jadi Perdana Menteri itu Raja Arab. Jadi Arab sama Israel itu JS Paul. Benar ya? Maka semua yang sampai ke sini itu sebenarnya adalah rekayasa dari perselingkuhan-perselingkuhan yang Anda tidak paham. Kon kudu anti iki, anti iko dikon musuhan karo sapa-sapa. Itu sebenarnya keperluan politik dari pemetaan Israel Arab melawan Iran dan seterusnya. Kene iki ojo melok-melok gelut. Ojo adek melok anti-anti. Pak Kapolres, Pak Kapolsek, Pak Lurah, para ulama kudu ngerti dan punya rembuk untuk menjaga daerahnya. Ojo sampai antarane wong Islam atau wong Islam musuh wong non Islam bertengkar satu sama lain gara-gara terpengaruh oleh isu-isu yang dibikin dari luar. Dan itu tidak hanya nasional tapi internasional. Nah, itu yang menyebabkan ada rebutan gak karu-karuan secara internasional. Ono Cina rebutan karo Amerika, ya toh. Rebutanku ono di warungku, kon warunge ndek kono ae, iki pantaiku, pantaimu ndek kono iku rebutan gak karu-karuan. Dan itu semua di luar pengetahuan Anda. Nah, nasibnya buruh sebenarnya adalah resonansi atau akibat jauh dari apa yang sebenarnya berlangsung di dunia itu tadi. Jadi Bapak-bapak, malam ini kene gak kate ngurusi Israel ya gak. Kate ngerasani pemerintah pusat ya gak. Cuman kon kudu roh bahwa nasib ndek kene itu jangan dipikir tidak terkait dengan situasi-situasi nasional dan global gitu loh Rek ya. Alah apa kene iki wis gaji kurang, urip angel, diceritani soal Panama Papers, Taipan lah ngelundase ya. Nah, maka ada sesuatu yang kalau masalahnya harus terselesaikan di dalam skala global, wes ojo adik apa-apa no. Bukan tugasmu dan kamu gak iso apa-apa. Kalau skalanya nasional itu juga bukan tugasmu. Gitu loh. Wong pemerintah pusat kita itu juga kong kali kong satu sama lain guys, termasuk sing ngurusi sing kok andalkan ngurusi korupsi gurung karuan ngurusi korupsi bener-bener. Gitu loh. Dan seterusnya lah ya. Nah, maka yang bisa kita lakukan adalah apa yang kira-kira mungkin bisa kita tempuh di sini. Agak lokal sifatnya. Nek ternyata karo perusahaanmu dewe kamu tidak bisa mengatasi masalah, berarti sing kudu kok robah jeromu pikiranmu karo jerone hatimu karo konsep uripmu kan begitu. Ada beberapa hal, ono perubahan yang misalnya ini aku takon, cak ini direktur sebenarnya kita undang supaya saknun bisa sentil, ngono ta? Cak iso dielingno, aku iki gak optimis gak ono wong gelem tak elingno iki. Gak.
iku wis ta iku sawaun alaihim a andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Wis ta masih kok elingno, kok sentil, kok sindir, gak nek kate berubah. Padha ae. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, wis ditutup kupinge mripate atine karo Gusti. Dadi wis bengi karo sampean tok wis alhamdulillah. Mulane saiki kita cari cara untuk menempuh semua yang Anda gelisahkan tadi dengan beberapa kemungkinan alon-alon. Tapi harap diketahui ada yang nanti mungkin bisa tercapai, ada yang tidak bisa tercapai. Seperti misalnya kok ndek Gresik gurung oleh apa iku mang, kok Sidoarjo wis, liya-liyane wis ngono. Nah, itu kan bisa diurus secara agak lokal. Tapi nek liya-liyane nek koyo keputusan presiden ngene-ngene kate kok urus ta. Wong DPR sing kudu ngritik dhek malah seneng kok. Wong itu semua nyang-nyangan ndek ndukur kok ngono rek ya. Gitu loh. Dadi iku mek selingkuh-selingkuhan, doli-dolian. Jadi di Jakarta itu isin mek doli. Ngono rek ceritane. Kono aja ada ngersula soal iku. Wis saiki apa anane uripmu, apa sing iso diatasi, apa sing iso dikembangkan, apa sing iso dibangkitkan, kita bangkitkan secara lokal. Kita ndak usah benci sama siapa-siapa. Kamu enggak usah memikirkan yang tidak bisa kamu atasi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, wus'aha ini sak piro? Kita cari bersama-sama alon-alon. Saiki nyicil siji sadurunge satu nomor dari Leo Christie. Ngene wis Mas, upama gini. Kudune awakmu oleh gaji sak ini kok mek sak unu. Ngono ya. Atau kalau di bidang lain, loh kok tanahku dicolong. Loh kok motorku hilang. Loh kok Freeport masih dirampok, misalnya ngono ya. Loh kok iko korupsi. Duit rakyat sak unu kae bayar pajak setengah mati kok digayusi. Pamane ngono ya. Aku takon, sing kamu eman itu apanya? Barangnya ta, duwike ta, apa nih? Jadi dasar perjuanganmu itu untuk mencapai peningkatan gaji satu, atau supaya barang tidak dicuri orang, itu pertimbangan pertama. Ada nggak pertimbangan lain? Apa? Mas. Kan ada pertimbangan gini, waduh, kok uang saya dicuri loh, uang saya mestinya sekian kok sekian dapatnya. Nah, sing kok emaniku duwike ta apane? Iki aku takon, coba aspirasi Anda gimana? Oke, Mas. Apanya, Mas? Saya eman sama orangnya, Pak. Nanti kasihan sama anak-anaknya. Yang korupsi, yang ngambil itu loh, Pak. Oke. Berarti ini masalah dalam tanda petik nek Jawa kualat. Ya, anake melok nanggung kelakuane bapake. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, ngunduh waing pakarti. Ini pertimbangan luar biasa, Mas. Tepuk tangan untuk Mas ini, tepuk tangan. Apik. Nyolong sak karepmu piro lek-leken kono mut-muten. Cuman aku sakno kon niku lapo kon niku kadek. Jupuk wae wong cilik, ngono to? Engko anakmu melok nanggung lak sakno sih. Gitu kan, itu maksudnya beliau. Jadi beliau punya pikiran futurologis, punya pikiran yang terkait ke depan. Fal tandur nafsu ma qaddamat liqat apik iki. Jadi oke, satu. Jadi satu pertimbangan harta, nomor dua pertimbangan orangnya dan anak turunnya. Nomor telu anak meneta gak? Ayo rek, masuk gak? Lu masuk kan gak pikiran. Nek ngono ya gak tercapai perjuanganmu. Enggak jelas landasane. Kate mencolok yang kudu ono pancatan ya, Rek. Pancatanmu iku apa? Eman barange. Wis ngene tak gawe gampang. Freeport dicolong sak ngono kae dirampok pol-polan ya. Kon niku eman barange sing jenenge emas iku. Apa kon niku gak iso ndelok wong nyolong? Mergo awakmu ku ingin memperjuangkan ada akhlak yang baik di antara manusia. Jadi satu pertimbangan harta, nomor dua pertimbangan akhlak. Gak setia Mas. Aku misalnya zaman biyen sepedaku dicolong, aku wis melarat. Tuku sepeda murah lowaan dicolong coba. Wah, aku wong Jombang langsung aku munggah buk pinggir pasar. Aku SMA kelas 1 aku. Tapi jenenge wong Jombang ya. Langsung
Sapa nyolong sepedaku tak enteni sampai jam 2 awan. Nek gak teko, sepedaku gak balik. Titenono sikilmu petor. Cangkemmu petot. Ngono aku. Tak baleni ping 3. Wong bingung, opo iki? Mudun aku rek. Mudun lho. 2 jam lho Mas balik Mas sepedaku Mas. Sak wonge. Korun dredeg ngene. Begitu wonge teko aku gak terus koyo iko mangga lho. Lho sampean sing njupuk sepeda. Nggih, ngono kata. Terus apa sampean kok njupuk sepeda kula? Lah kula niki nyambut damel tebih. Saking Bantul ten Sleman kula ben nek kula mlaku. Mboten ketututan waktu. Oh dadi sampean butuh sepeda gawe nyambut gawe. Nggih, ya wis sampean gawa ngono aku. Loh, terus sepeda cangkem kula. Loh, cangkemmu pedot nek posisimu pencuri dan saya terdolimi. Sekarang sudah tidak. Sekarang kamu bukan pencuri, kamu sudah mengaku, saya sudah memaafkan, saya sudah mensedekahkan sepeda saya. Jadi kamu orang yang dapat rezeki, bukan pencuri lagi. Dan saya agak disayang Tuhan, lumayan masih melarat gelem ngekno sepeda rek iki. Ngono rek. Posisinya menjadi berubah. Itu yang dimaksud Mas tadi. Kalau ada mekanisme akhlak seperti itu, hidup bisa berubah. Jadi awak memperjuangkan nasib buruh itu juga kudu ono landasan akhlake sebenarnya. Nah, nek awakmu nganggo landasan akhlak, nanti akan sama Allah menjadi terkait. Betul enggak? Nek ndonga menjadi lebih gampang kabul, nek landasanmu eman barange. Angel kabule gitu loh. Oke. Jadi 1 kualat, harta, nomor 3 akhlak. Apa meneh sitone? Sitone apa meneh? Ada enggak satu yang lain? Satu lagi aja. Aku jek ngenteni sitok meneh kok landasan. Ayo sapa meneh? Ini supaya juga kita belajar berpikir nek tak duduhi ngono gak tape gak tape. Ya, Mas. Ya. Iman masa depannya. Masa depan si buruh kan di belakang buruh tersebut ada keluarga dan lain sebagainya. Ketika mendapatkan hak yang sempurna, itu anak atau keluarganya bisa mendapat fasilitas yang lebih. Katakanlah anak tersebut dengan hak yang sempurna bisa sekolah yang tinggi atau fasilitas yang penuh. Sip. Dengan fasilitas itu dalam tanda petik tidak dipenuhi sesuai dengan kadarnya misalnya, maka suatu hari kudune anake iso bayar sekolah mulai gak iso, kan gitu kan? Dalam akumulasinya nanti kudune iso nerusno sekolah mulai gak iso ngono to. Jadi merugikan masa depan korbannya. Oke. Jadi piro L? 4 ya? 4. Oke, Mas silakan Mas. Kalau bagi saya buruh sendiri eman kinerjanya ya. Kita kalau sudah tahu hak kita dirampas, jadi kita cara kerja itu buat waktu pun kita gak maksimal kan. Jadi kita kepikiran. Oke. Jadi menurut dia kalau buruh itu merasa tidak kenyang, maka yang rugi perusahaan, betul enggak? Arek-arek gak maksimal kerjane. Ya toh secara tidak maksimal produktivitasnya. Nomor 1 motivasi kerjanya turun, berkahnya juga turun. Jadi nanti karena semalam saya menjelaskan ada 2 macam rezeki, ada rezeki lurus linear, ada rezeki mubeng. Ini ya, nyun sewu iki tak jelasne titik. Rezeki lurus itu adalah kayak kon nyambut gawe ngene oleh gaji piro, kon tuku ngene oleh barang, kon dodol ngene oleh duit. Itu lurus. Ada rezeki melingkar. Rezeki melingkar itu iyalah sakno wong iki aku gak duwe minat untuk membeli makanannya, tapi aku ndelok wong iki kok gak tega tak tuku. Nah, nanti rizkinya orang yang mau beramal berihsan seperti itu tidak lurus. Wong kita malah memberi rizki kepada dia. Nanti ada putaran rizki yang disusun oleh Allah. Itu yang maksudnya sampean tadi. Jadi nek gak berkah ngene ya perusahaan secara keseluruhan akan rugi suatu hari. Mergo akeh sing gak lilo. Makanya upamane aku direktur ya rek ya, aku direktur. Awakmu buruh, ono sing karyawan, ono sing satpam, ono sing macam-macam ya. Terus tak jak ndonga bareng. Aku takon. Misalnya aku nyeluk kiai digawe mimpin ndonga, aku takon, upama kabul, janjane sing dikabulno Gusti Allah iku
direkture ta kiyaine ta karyawane ta sing ndi? Sapa sing janjane dikabulno oleh Allah? Lah gak jelas ya. Maka nek aku dadi direktur ngene lho, aku gak wani elek karo satpam, aku gak wani ana wong loro ati. Sebab kok nek aku ndonga bareng, jangan-jangan sing dikabulno iku sing pojok kono iku. Kene melok katut ngono lho. Misale ngene, pesawat kudune roto rek. Wayahe ngene-ngene kudune wis gak iso dikendalikan melayang utuh. Tapi malaikat Jibril lapor, Gusti Allah niku enten sing bertahun-tahun biar niku atine wiritan terus niku sing numpak mburi dhewe niku lho, rada gondrong. Tapi niku temenan nek kali sampean. Oh iya nek ngono slametno Kak pesawate. Bisa ta Kak? Tapi tidak dicatat oleh siapapun. Tidak ada yang tahu siapa yang menyelamatkan pesawat itu. Ya, pilotnya tinggal berterima kasih tapi nggak tahu terima kasih kepada siapa. Penumpangnya semua juga acuh kepada orang itu karena tidak ada yang tahu. Dan di dunia ini ada peran seperti itu. Peran dari orang yang tidak diketahui bahwa dia berperan. Itu banyak di Indonesia. Jadi mulanya orang Indonesia itu tidak banyak berterima kasih kepada sasaran yang sebenarnya karena mereka tidak tahu siapa yang sebenarnya menyelamatkan. Ono gedung Pak ndek kutha Pak. Aku roh iki kate kobong. Dengan penglihatan saya tertentu ya. Maka 1 jam sebelum kobong aku runu pamane ya. Tak selametno ikine tak potong ikine tak gawe sedemikian rupa sehingga gak iso kobong. Ono sing roh nek aku nyelametno. Agak uang roh. Dan itu tidak hanya gedung, itu bisa proses negara, proses pemerintah, bisa KPK, bisa kejaksaan. Iso tak gak? Tak kena ngono misalnya. Iki nek wingi gak tak potong ngene, nek gak tak kandhani ngene iku meledos iki rek. Mulane tak gawe gak meledos. Ono sing roh. Wartawan roh tak gak kira-kira. Nah, kadang-kadang gatel rek. Catoke dijarno iki cek meledos. Cek sekali-sekali cek roh. Nek mereka itu butuh diselamatkan. Iki diselamatkan bolak-balik anu tambah sombong nang awak-awakane. Nek ngono meneh tak jarno tak culno. Mungkin enggak teman-teman sekalian. Nah, yang diomongkan Mas tadi itu adalah itu tadi. Ya. Jadi dalam hidup ini ada peran-peran yang seperti itu. Maka kita harus memperhitungkan. Nek pegawene gak lilo atine, engko ketoke tetep badi direktur perusahaane, tapi engko anake digawe loro, ya ta gak? Meneng-meneng kena ginjel, meneng-meneng cantengen sak nggon gak leren-leren. Ngene saiki langsung ae timbangane kedawan gak tutuk-tutuk. Pak, nek anak sampean diperkosa wong, upamane ya, apa nih sing sampean emang? Oke, statusnya apa meneh? Harga diri. Sampeyan sebagai bapak muring-muring nomor 1 apa nek sing muring-muring? Harga diri. Kok gak ono sing ngeling ket, Mas? Martabat, muruah. Itu sangat penting. Nek kon demo tanpa harga diri, aku iki boro rek. Dan boro iku gak elek. Di dalam akidah dan akhlak yang diberikan oleh Allah gak ono bedane direktur taburu. Jadi aku ojo nindes-nindes aku iki menungso padha-padha menungso. Aku duwe martabat, ngono rek. Jadi ada api dari situ, ngono lho. Ket nang lek disebut martabat. Nah, tolong disebut martabat. Loh, misalnya ngene, kayak sepedaku malah hilang. Nek aku tak jarno hilang. Aku lah disimpulno wong sak kampung alah gampang iku. Sepeda dicolong wis meneng ae. Tuh. Jane ya mek nekat rek, ya cuma lah tok wonge wedi temen ta. Teko temen. Nah, dengan begitu sampai bertahun-tahun kemudian tidak ada orang berani menyentuh karena mereka tahu saya punya martabat, saya punya harga diri dan saya berani mati untuk harga diri saya. Ngono rek. Bener rek ya. Oke, bismillah, mudah-mudahan ini menambah motivasi. Nanti kita akan sampai kepada harga diri sebagai apa? Sebagai macam-macam, sebagai buruh, sebagai menungso, sebagai bawahan, sebagai warga negara, sebagai hamba Allah, sebagai macam-macam.
Awakmu lak akeh sih. Awakmu lak akeh. Ana kon sing iki sing ketok, ana kon sing kok singitno, ya ta gak? Ana kon sing nyawang-nyawang kon teko kadoan. Betul tak? Ada kamu yang membantah kamu sendiri, betul enggak? Kamu itu banyak, ada kamu Indonesia, ada kamu Jawa Timur, kamu buruh, kamu manusia, kamu suami, kamu laki-laki, macam-macam banyak sekali. Jadi manusia itu begitu lengkapnya, ngono rek ya. Gitu toh? Wong wedok iki ono perempuan, ono istri, ono ibu. Beda-beda loh harga dirinya. Betul enggak? Engko ono tuwek meneh iki koyo aku wis tambah harga diriku. Aku iki wis wong lanang, aku iki yo bojo, aku iki yo bapak, aku yo wong tuwek. Kon gak apa-apa kon gak ngergani aku sebagai Ainun, tapi kon gak ngergani aku sebagai wong tuwek iku sing aku muring-muring, tak pilih iku ne. Aku wong tuwek. Kon sinau karo wong tuwek. Nek Ainun kok nyek gak apa-apa, tapi wong tuwek iki sing muring-muring. Pokoknya tak pilih-pilih sing kira-kira nggarai kon wedi ngene. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman kita yang menemukan. Saya tadi cerita dengan Cak Nun, teman saya itu guru besar dari Berkeley, baru mampir ke rumah saya bilang, ini di Indonesia ini lagi setiap hari itu kita menyaksikan betapa tidak nyamannya kita menyaksikan wong sing ngaku Islam, ekspresinya tidak benar-benar tidak menyenangkan. Ternyata ini orang Islam, ternyata menurut teman saya. Teman saya itu penelitian di Burma, di India, di mana-mana gitu ya, di Buddha, di Hindu, ternyata juga mengalami hal yang sama. Nah, ini sebenarnya fenomena di mana manusia sudah sampai pada tingkat merasa dirinya dekat dengan Tuhan, sehingga dia merasa berhak untuk mengadili orang lain. Nah, saya kira ini penting menurut saya. Karena apa? Saya cuma mau mengatakan gini, kenapa sih kita kok sampai pada taraf memilih sinau bareng itu, format sinau bareng. Nah, kita dengan menggunakan istilah sinau bareng, walaupun sekarang ini sinau bareng ya wis mulai di fotokopi wong liya ya ora apa-apa, wis ben bae ngono lho. Tetapi bisa jadi dengan semangat yang tidak sama. Nah, sinau bareng di sini kita menunjukkan bahwa kami memang tidak pantas, kita merasa kami tidak tepat, kita menjadi guru apa aja meneh kiai apa ustadz dan sebagainya, kita tidak menganggap memposisikan diri di situ. Maka kita ya wis lagi sinau bareng. Nah, sebetulnya satu hal yang paling penting sebenarnya diam-diam ya, kita tidak declare sejak awal bahwa sebetulnya ma'iyahan ini juga termasuk sudah sampai pada tingkat kita merebut ruang belajar. Sebetulnya ini merebut ruang belajar. Kenapa merebut ruang belajar? Nah, saya ingin katakan gini, jadi sekolah ini sebenarnya sudah keterlaluan menurut saya. Institusi sekolah dari PAUD sampai perguruan tinggi ini gini, satu sisi gini, pendidikan itu sudah direbut oleh yang bernama sekolah. Jadi seolah-olah kalau pendidikan adalah sama dengan sekolah, padahal enggak. Pendidikan itu sebenarnya unsurnya banyak, dari keluarga sampai masyarakat sampai bahkan alam semesta, bahkan negara sendiri sebenarnya juga bagian yang paling dominan di dalam berurusan dengan pendidikan. Nah, sekolah itu bagian kecil dari pendidikan, itu satu. Yang kedua, belajar. Wong sing dianggap belajar adalah wong sing sekolah. Jadi wong sing belajar maka adalah wong sing sekolah. Jadi nek wong ora sekolah dianggap orang belajar. Nah, jadi udah merebut dua kuasa, yaitu satu adalah pendidikan, yang kedua adalah belajar. Pengertian belajar di sini adalah maca buku, ngapalke buku pelajaran karena besok mau ulangan atau ujian. Sehingga di lingkungan Anda pasti ada tulisan ke pengumuman, harap tenang, ada jam belajar, jam biro tekan jam biro. Maksudnya kia bocah-bocah ini ngomah meneng bae maca buku, itu yang disebut belajar. Kalau anak-anak sedang
mengamati belalang apa ora dianggap belajar gitu. Nah ini kalimat belajar sendiri sudah tereduksi sedemikian rupa gitu. Bahkan gini, dengan adanya penyeragaman dari Sabang sampai Merauke itu sama saja, orang harus belajar hal yang sama. Bahkan menurut saya juga selain menyeragamkan, kalau menyeragamkan berarti sekolah tidak memahami setiap orang memiliki hidayah oleh Allah. Itu dihancurkan oleh penyeragaman. Kira-kira itu. Dan sebetulnya yang paling mendasar bahwa sekolah itu juga selain tadi tidak memperhatikan dari apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, juga tidak berangkat dari apa yang ada di sekitar mereka, sehingga banyak sekolah yang mempelajari antah berantah di dunia yang tidak pernah dia lihat gitu. Satu contoh aja begini, mosok soal itu sama dari Sabang sampai Merauke, itu soal ujian, soal ulangan. Anak NTT ulangannya begini, berapa kecepatan kereta api dari Jogja ke Jakarta, padahal dia sampai mati belum pernah lihat kereta api. Nah, kira us penghinaan ente-entean wih. Nah, yang jenis kayak gitu banyak sekali gitu. Nah, saya kan selama ini mencoba menerjemahkan itu di dalam sebuah sekolah yang coba saya bangun, tetapi ya saya yakin ya malah dianggap ini sekolah apa tuh bi. Dan saya juga tidak pengen didukung bahwa ini sekolah yang bener, enggak juga, tetapi ya sudahlah, itu kewajiban saya sebagai orang hidup saja, karena saya gelisah di situ ya saya mencoba untuk mencoba keluar dari problem-problem itu. Nah, saya kira sebetulnya kalau saya melihat Ma'iyahan ini sebenarnya yang disebut sinau bareng itu juga diam-diam sebetulnya, walaupun kita tidak pernah declare ya, bahwa ini sebenarnya merebut ruang belajar. Karena apa? Wong sampean belajar aja sudah nggak merdeka kok, sudah nggak merdeka. Makanya ketika Pak Nur Somad di sini, saya dulu tanya dengan Pak Nur Somad, Pak, saya itu dari kecil wis orang ngerti alif bata babar belas niki wis tua, nah berarti saya tidak punya kesempatan untuk belajar Islam. Nah, menurut beliau enggak, ya Islam orang mengkuwi ngono lho. Quran ku ya orang tulisan Arab. Nah, saya mencoba ya, tetapi saya kan juga bisa belajar pada orang-orang yang mengerti juga huruf dan bahasanya Arab. Nah, yo berhak dong saya merdeka untuk menentukan siapa yang saya paling merasa saya paling merdeka belajar Islam itu. Ya ternyata di lingkungan kita ada, ya kenapa enggak, ya timbang aku belajar Arab kesuwen ya wis aku mending belajar di situ. Kira-kira itulah Mas Helmi. Jadi saya kira saya justru ini baru kalimat yang baru saya katakan tadi, kata orang tahu soalnya aku biar ya mah ngomong pedina dianggap sombong gitu, bahwa sebetulnya Ma'iyyah ini diam-diamnya merebut ruang belajar. Mergo apa? Mergo dari dulu kan sing ya saiki lumayan langsung tekon kene kan mesti cah-cah alim ngono wis ketok ana ireng-irenge bathuke loro kuwi. Nah, zaman biyen langsung teko lak ya ming preman-preman dalan sing kepengen ajar agama, isone wanine mbrene. Karena apa? Begitu dia ikut pengajian tempat lain wis minder, wis ndelok klambine wae wis ora memenuhi syarat gitu. Nah, kira-kira itu. Jadi sebetulnya yang disebut merebut ruang belajar tadi, bagaimana orang belajar aja sekarang udah nggak merdeka. Nah, ngenteni duwe ustadz lah nggak mungkin, mereka punya ustadz. Orang mungkin orang kuat mesti. Ngokon maca apa ping 1000 ngono lah ya cilaka. Kene lah ora ono iki. Saya kan sealiran sama Mas Tanto lah, Tanto Mendut itu. Wis pokoke silmi wis cukup ngono lho. Wis kuwi ya, wis aku ngopo wong urip wis ngrekoso aku malah kon ngrekoso meneh. Masa agama malah marahi ngrekoso ya kok ngopo. Ambian ki di kampung saya punya tetangga itu ora tahu sholat atau aja meneh sholat. Nah, dilalai omah iki untuk kos guru agama. Nah, terus
pun jenengan sholat ben uripe penak. Ternyata sholat tenan ya ora penak juga ngono Mas. Ditagih ngono lho. Kula pun sholat ya niki kok ora penak-penak ngono lho. Nah, itu yang satu hal mungkin ini juga saya kira hal yang paling dipikul Cak Nun di Mayahan ini kan berurusan dengan cara berpikir sebetulnya. Ini yang paling berat mergo apa? Karena kita benar-benar sejak dari PAUD itu sudah sangat material sekali. Engko munggah SD didik wis iso maca nulis apa urung. Engko lulus SMA name piro, ranking piro. Jadi semua ukuran anu kabeh, ukuran material semua. Engko rada gede dadi dokter apa dadi insinyur. Engko bar kuwi nyambut gawe nang ndi, gajinya piro. Jadi nggak ada. Kalau toh akhirnya sekarang ini sekolah mengambil cara pertandingan kompetisi, itu yang dikompetisikan ya nilai, itu kan material sekali. Tapi nggak ada kompetisi anak yang menghargai orang lain, itu nggak ada penghargaannya. Ada anak yang toleran kepada orang lain yang nggak ada penghargaannya. Yang ada adalah penghargaan yang sifatnya material. Kira-kira itu. Dan saya melihat bahwa pendidikan ini sudah tingkatnya menurut saya sudah nek wong dagang wis bangkrut janjane. Harus dolim itu mendingan orang sah ngerti wae, nek ngerti malah cilaka. Mending orang ngerti harus dianggap, karena yang sekolah yang dianggap bener kan sekarang yang sekarang ada, begitu ada yang lain ya orang dipercaya. Kira-kira itu Mas Helmi untuk apa namanya bahan ngobrol. Coba sekarang kita komparasi cara berpikirnya ya. Jadi kita cari logikanya, apa sebab akibatnya. Misalnya tonggone Mas Toto diomongi sholat ben penak uripmu, terus dia sholat tetap ora penak. Coba kita didili sidik ya. Pertama, sholat itu ternyata untuk tujuan material di dunia. Itu sudah mempersempit ya. Tidak mengatakan itu salah 100% enggak, tapi sudah dipersempit menjadi tujuan dunia. Kalau saya misalnya sholat itu kan tidak akan pernah cukup sholat itu karena aku ini bayar utang nang Gusti Allah. Wong Gusti Allah ngutangi kaya menunggu kaya nang aku. Dan aku bayar utang nganti sholat seumur hidup tetap tak tambah sholat sunat, duha, tahajud, hajat, sholat sunat sebelum atau segala macam sholat sunat tetap tidak cukup gitu ya. Jadi satu, sudah disalahpahami secara peradaban bahwa ibadah kepada Tuhan itu outputnya adalah kesejahteraan material dunia. Ini penyempitan ya. Terus nanti akhirnya rezeki juga sama nasibnya. Iya. Malah rezeki ini malah orang menganu duit. Iya, dipersempit menjadi uang. Padahal kalau kita berpikir tawaf ya, berpikir berputar, kadang-kadang misalnya gini, saya dianiaya orang, saya tidak membalas karena saya ingin itu menjadi haknya Allah saja. Wong saya milik Allah, yang tidak terima adalah pemiliknya. Jadi saya tidak membalas. So kalau saya membalas nanti Allah bilang, lah wis kok balas, wis aku menang baik gitu. Nah, akhirnya saya tidak balas. Saya memaafkan semuanya sehingga itu tinggal urusan dia dengan Allah, dengan pemilik saya, pencipta saya. Itu soal cara berpikir. Jadi kalau diambil dari contoh dari Mas Toto tadi, ternyata kita ini sudah mengalami satu peradaban, bukan hanya kebudayaan dan intelektualisme, tapi satu peradaban yang sudah mengakik, sudah mengendap sedemikian rupa satu kesalahan cara berpikir terhadap agama, terhadap Allah, terhadap semuanya. Satu. Dari penyempitan ini yang coba kita bedah di Ma'iyah. Jadi di Ma'iyah ini kan kita mencoba melawan proses penyempitan, reduksi, pendangkalan, penciutan dan seterusnya itu ya. Sebagaimana pendidikan diciutkan menjadi sekolah, sebagaimana ilmu disempitkan menjadi buku, kan gitu kan. Kalau saya kan dengan kegelisahannya Mas Toto dulu yang sekarang dia sudah tenang. Anak wis kaya ngene umure kaya ngono kuwi ora tau belajar alif bata, apa yang juruan duwe kemungkinan untuk enggak dadi wong Islam jur mlebu swarga kan gitu. Loh, Islam disempitkan menjadi Quran. Quran itu menurut saya hanya salah satu dari ayat Allah. Allah sendiri menyatakan
sanuriyahum ayatina fil afaqi wa fi anfusikum. Jadi ada 3 ayat, 1 di alam semesta, 2 di dalam diri Anda, nomor 3 yang literer, yang Al-Quran itu. Jangan lupa ya, Nabi Isa tidak pernah baca Quran, semua Nabi yang lain tidak pernah baca Quran. Kanjeng Nabi Dewi ora tahu loh nyekel Quran, ora tahu loh. Zaman semono udah ngono Quran loh ya. Jadi gue nak susuk ketemu Kanjeng Nabi mboten ngetes niki ta ngono ya. Ambok sumpah, ambok totoan ngono ya. Pamane ketemu Nabi Musa lah, Nabi Musa nabi ning ora tau maca Quran, enggak. Banyak orang Quran waktu itu, jadi sangat sempit kalau kita menganggap bahwa Islam dimulai dari Al-Quran. Bahkan kalau kita lihat wa auha ilan nahli, dan Allah memberi wahyu kepada lebah. Loh, itu kan sebuah informasi yang dahsyat. Kalau lebah saja mendapatkan wahyu, berarti nomor 1, pemahaman kita mengenai wahyu selama ini harus kita benahi, bahwa yang dapat wahyu hanya Nabi. Terus kita manusia biasa tidak dapat wahyu, hanya ilham dan seterusnya. Ternyata yang disebut wahyu itu kan sebuah mekanisme transformasi saja, terus nanti ada rumus-rumusnya. Sedangkan berarti gajah nyusoni anake kuwi ya hasil wahyu, iwak ngelangi kuwi ya wahyu, kan begitu. Wong lebah-lebah, wahai lebah-lebah, bikinlah rumah-rumah di kebun-kebun, di pohon-pohonan, kan begitu kan. Nah, berarti itu wahyu. Berarti jenengan rabi kuwi wahyu, gitu ya. Berarti Totok sudah mengalami wahyu Allah sejak kecil, bahwa dia belum rekonfirmasi terhadap teks yang disebut mushaf Al-Quran itu lain masalah. Itu pun masih bisa kita cari jalan tolnya. Kue misalnya mau soal Al-Fatihah tok, jur kok lakoni tenang, kue kira-kira senilai Quran enggak? Senilai seluruhnya enggak? Dilakoni tenan Al-Fatihah ya, kok sadari Rahman Rahim, wis kui ikon utama. Bayangin Allah itu ikon utamanya adalah Allah yang Bismillahil Quwwatil Matin misalnya, dengan nama Allah yang maha perkasa dan dahsyat, gitu ya. Mudah tapi berarti sifat Allah yang utama kepada Anda adalah kekuatan. Awas kowe tidak berdaya tiap hari main dihukum hukum. Adalah dihukum. Ditunda-tunda nyolong kaya ngopo ya tetep mangan soto penak, rabi meneh ya tetep enak rasane, gitu. Kenapa? Karena Allah mengutamakan kehadirannya sebagai Rahman dan Rahim. Nah, nek kowe ngomong Bismillahirrahmanirrahim tok kok terapke ning uripmu, kira-kira dadi wong apik ora? Wis dadi wong apik banget. Ditambah lagi alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bisa kamu memuji siapapun kecuali Allah. Kecuali Allah menyuruh kamu memuji kekasihnya yang namanya Rasulullah SAW. Kok terus ke sampai jangkep Al-Fatihah, kuitok kok nek wis kok lakoni tenan, ya ora iso dibandingke karo ngapal Quran. Apal Quran belum menjadi perbuatan misalnya ya. Saya tidak mengatakan apal Quran elek, apik banget apal Quran. Hifdzul Quran juga sangat bagus. Tetapi saya kira yang kita utamakan di depan Allah adalah fakta bahwa kita menjalankan Quran itu sedemikian rupa. Kalaupun tidak kenal teksnya melalui mushaf, kita sudah kenal Quran di dalam diri kita, bahwa upama ora ana agama Islam, upama ora ana hukum Indonesia, aku tetap ora arep nglarani hatimu. Bener ra, Mas? Aku ora arep nyolong barangmu, aku ora arep mateni nyawamu. Oh, meskipun tidak ada agama, tidak ada Quran, tidak ada negara, tidak ada aturan, aku tetap ora arep nglakoni kuwi. Mergo apa? Mergo aku duwe Quran ning jero hatiku, aku duwe firman Allah di dalam hidup saya, ya. Aku punya Mekah di hatiku, dan aku punya Madinah di kepalaku. Kira-kira gitu ya. Jadi yang penting sesama manusia kita utuh menerima satu sama lain dengan segala kekurangannya, karena kita sendiri penuh kekurangan. Bahkan tiap hari saya menemukan kekurangan dan mencari kekurangan saya. Aku ora mampu loh dadi kowe jamaah kaya ngene iki. Ya, meskipun kowe ya mungkin ora mampu dadi aku kaya ngene iki, ning lak padha-padha ora mampu toh. Ya, jadi kita tidak ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Yang ada adalah masing-masing istiqomah dengan qada-qadarnya masing-masing, dan kita ikhlas, kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut apa namanya? Itu yang disebut agama sebenarnya. Sementara di pendidikan kan sudah dipersempit, manusia dipersempit menjadi faktor produksi misalnya. Produsen, dia faktor
Jadi menungso iki ampun nek dhek produktif ngono tok. Mulane nek umur 59 swidak mulai dianggap ora produktif dibuang kan begitu. Makanya ada panti jompo segala macam. Nah, kita sudah menjalankan peradaban meskipun tidak dibimbing oleh Islam, peradaban Jawa, peradaban Sunda, peradaban suku-suku kita sudah dahsyat, sudah sangat mengutuhkan manusia. Oke, kira-kira mungkin nanti kita perlu mendengarkan teman-teman yang lain, tapi ini selamat datang untuk Leto. Karena kita sudah bicara cukup banyak, kita serahkan kepada Leto dulu. Bagaimana, monggo? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Leto sebenarnya mengikuti dari tadi. Kita tapi di belakang situ nunggu full teman-teman biar berangkat ke atas bisa bareng. Mungkin saya merespon tentang pendidikan Pak Toto, dan saya mencoba melebarkan ke banyak fenomena yang sebenarnya akarnya hampir sama. Lagi-lagi karena kesalahan konsep bahwa ilmu itu adalah yang utama, padahal ilmu itu potensi. Ilmunya banyak, pengetahuannya banyak, dia berpotensi untuk menjadi orang yang bermanfaat. Ketika dia sudah melakukan sesuatu lagi kanggo ilmune akeh kaya ngopo, kalau dia tidak melakukan apa-apa ya ora jadi apa-apa. Kenapa ilmu yang hanya potensi ini menjadi tolak ukur? Lagi-lagi karena kebutuhan. Nek ngomong ijazah, akarnya dari kebutuhan bahwa orang butuh punya standar, kira-kira isora ya wong iki nek tak pekerjakan iki. Nah, makanya dibikin sekolahan dan ijazah sehingga potensinya bisa dipastikan walaupun belum tentu dalam pekerjaannya. Makanya ada potensinya, ada pengalamannya, biasanya parameternya gitu. Nek zaman biyen setahu saya ilmu tidak diukur urusan potensinya, karena diambil terutama untuk urusan manusianya. Ilmu nih kaya ngopo kanggo ra ning uripku. Nek kanggo ya tak gowo. Ilmune tak go, ilmu ki kandil aku. Mending sedikit dilakukan bener-bener daripada banyak luar biasa tapi tidak menjadi apa-apa. Saya sering membandingkan dengan cerita Sunan Kalijogo. Gue sekolah bertahun-tahun untuk menjadi ijazah, tetap orang iso ngalah kayak Sunan Kalijogo sing meneng nang pinggir kali. Ndelok batang. Sekolah jenis apa itu? Tapi lihat outputnya. Apakah beliau tidak belajar? Pasti belajar, tapi tidak sesuai yang kita bayangkan seperti sekarang itu belajar. Dan menurut saya jangan hanya mensimplifikasi, lo kayak kan wali. Enak temen. Ya ada kesempatan untuk belajar kita. Bagaimana sih cara belajarnya? Bagaimana sih cara pandang terhadap dunianya? Bagaimana interaksi terhadap sekitarnya? Sehingga hanya dengan duduk seperti itu bisa mendapatkan apa yang tidak bisa kita dapatkan dari SD sampai kuliah. Nah, ini tidak mungkin didapatkan pelajarannya di sekolah, karena pelajaran yang ada di sekolah itu datang dari sesuatu yang sudah dirumuskan. Kita mesti nak sekolah belajar teorinya siapa, rumusnya siapa. Yang sedang coba-coba mencari kan nggak ada. Yang sedang coba-coba pasti adanya di ruang publik. Sekarang sudah mulai di kaum teman-teman milenial, generasi milenial sudah mulai memahami bahwa ketika dia masuk forum, ketika dia berinteraksi langsung, belajar langsung, misalnya gotong royong bareng-bareng, itu membuat dia belajar lebih cepat daripada harus mengikuti rumusan sekolah yang dirumuskan hasil dari beberapa tahun yang lalu. Padahal perkembangannya tidak berhenti, kecepatan ilmu tersebut. Betapa luasnya ilmu itu yang hanya bisa dipahami secara holistik kalau kita tidak terkotak-kotakan oleh fakultatif. Dan itu tempatnya hanya di ruang publik. Karena kalau masuk sekolahan kita langsung masuk sama kotak-kotak. Jelas fakultasnya, jelas kamu belajar apanya, jelas SKS-nya, gimana belajarnya yang level berapa sekarang. Enggak, kalau di ruang publik ora cetho. Justru di tidak cetohnya itu yang harus berlaku secara aktif adalah muridnya, bukan gurunya. Dan kalau aktif yang muridnya yang aktif, dia tidak hanya mendapatkan ilmunya, tapi juga mendapatkan pengalaman untuk menggali ilmu. Ketika mendapatkan pengalamannya, dia punya mesin untuk menggali ilmu. Kalau dia sudah punya mesin, nggak perlu apa-apa. Dia hanya bisa duduk di pinggir kali dan bisa menjadi wali kalau sudah punya mesin belajar. Matur nuwun.